kok bisa dalam tanda kutip menyembuhkan seseorang hanya dengan kata-kata nika titiang mampu merubah perspektif lalu bisa membuat orang tersembuhkan. Orang-orang yang mengaku dirinya sakti bisa mengobati, bisa menyembuhkan, tetapi sesungguhnya dia sendiri sedang menderita sakit. Jadi orang sakit merasa dirinya sakti, itu namanya dalam penyembuhan itu kita tidak boleh mengatakan ada penyembuh benar, ada penyembuh yang tidak benar. Yang adalah ada penyembuh yang baik, ada penyembuh yang tidak baik. Satu-satunya kebenaran dalam sistem siapakah sesungguhnya penyembuh terhebat bagi dirimu? Jawabannya Tapi Guru, karena Guru kan juga sebagai ahli metafisika, untuk tahun 2022 ini kan sebagai tahun macan air. Konon katanya akan ada apa istilahnya bencana di air, Kenten. Apakah seperti itu? Ya begini. Selamat sore Tribuners, bertemu lagi dengan saya Ana Agung Sri Kusniarti dalam program Tribun Bali, Bali Skala Niskala. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Kita berkunjung ke rumah dari Dr. Ketut Gede Suatmayasa. Di samping saya sudah ada beliau, dan beliau adalah seorang ahli metafisika dan juga seorang penyembuh dari sisi kejiwaan. Baiklah, tanpa berlama-lama, sebelum kita memulai perbincangan dengan beliau, ada baiknya kita menghaturkan pangastungkara panganjali umat dengan mengucapkan Om Swastiastu. Selamat sore Guru. Selamat sore. Artinya mungkin bisa diperkenalkan kepada Tribuners Dumun siapa sebenarnya Guru niki. Oke, matur suksema. Jadi titiang asli saking Singaraja, nama kelahiran adalah Ketut Gede Suatmayasa, tapi titiang sering dipanggil dengan sebutan Guru Mangku Hipno. Jadi Guru Mangku Hipno niki kalau di Indonesia, karena tiang sering keliling Indonesia, memberikan pencerahan-pencerahan ke pelosok-pelosok, titiang lebih dikenal dengan panggilan Guru Mangku Hipno. Jadi titiang adalah lulusan terbaik di bidang metafisika, yaitu sebuah keilmuan untuk penyembuhan di bidang penyakit mental dan anxiety, jadi kecemasan. Titiang menciptakan kemarin di kampus Titiang, HUAN, ini adalah satu keilmuan yang disebut dengan Theo Hipnoterapi, ini keilmuan satu-satunya di dunia. Jadi kita yang menciptakan. Profesi Titiang juga sebagai dosen, dosen samyama dan dosen yoga. Kemudian Titiang juga motivator spiritual, penyembuh bidang mental dan kejiwaan. Titiang juga peramal, jadi bisa membantu rekan-rekan di seluruh dunia untuk mempermudah mengambil keputusan. Jadi Nika profesi Titiang sehari-hari, jadi seperti Nika. Luar biasa sekali, ternyata banyak contohnya profesinya. Guru kan lulusan terbaik Doktor Ilmu Metafisika Theo Hipnoterapi di Universitas Hindu Negeri Denpasar tahun 2021 dan juga menjadi dosen di UHN untuk yoga hipnoterapinya dan yoga samyama. Profesional healer dan juga pembaca garis tangan atau palmistry. Betul. Luar biasa sekali, ternyata banyak kebiasaan seorang guru niki Tribuners, dan juga menjadi pelatih serta motivator spiritual dan penyembuhan di bidang mental dan kecemasan Kalau untuk penyembuhan ini sudah kapan dijalankan nih ke Guru? Kalau bicara penyembuhan secara tradisional kita lakoni sejak kuliah. Jadi hampir di tahun 91. Dari tahun 91 Titiang masih kuliah di Dumun di Undiknas. Fakultas Hukum, jadi Titiang menemui banyak sekali hambatan-hambatan, terutama rekan-rekan yang kuliah di sana. Secara alamiah Titiang membaca beberapa buku, lalu Titiang gunakan sebagai patokan untuk paling tidak meringankan beban teman-teman pada waktu itu melalui cerita-cerita. Ini Titiang klasifikasikan sebagai penyembuhan
menggunakan metode katarsis namanya. Jadi dengan kata-kata kita memberikan support, semangat, motivasi yang bisa merubah perspektif seseorang dari negatif ke positif. Jadi seperti ini ke. Berarti memang sudah sejak lama punya kemampuan nih, Kang. Ditambah dengan tiang dari kecil memang suka hal-hal yang berbau supranaturalistik. Cuman dari kecil ini tiang tidak tahu namanya. Jadi yang jelas kita melakukan secara otodidak, hanya menerka-nerka. Oh ini begini, tapi secara definitif belum tahu. Nah itu yang membuat Titiang setelah tamat kuliah mulai menekuni ingin menjawab apa sih sesungguhnya yang Titiang pelajari ini kok bisa dalam tanda kutip menyembuhkan seseorang hanya dengan kata-kata ini Titiang mampu merubah perspektif lalu bisa membuat orang tersembuhkan tanpa obat, tanpa alat, tanpa mantra, tanpa apapun, hanya dengan kata-kata. Nah di sana Titiang ingin lebih dalam lagi, sehingga ketika Titiang kuliah di S2, Titiang mulai menekuni apa yang disebut dengan pengetahuan metafisik. Pengetahuan metafisik adalah pengetahuan yang sifatnya tidak bisa tampak oleh mata, tapi tampak oleh mata batin. Jadi apa yang orang kebanyakan tidak bisa identifikasi secara penglihatan, Titiang bisa identifikasi dengan penglihatan batin. Jadi seperti ini Berarti memang untuk kemampuan ini apakah memang wonten keturunan warisan keluarga pun api nih guru? Sebenarnya untuk seorang spiritualis atau supranaturalistik tidak membutuhkan apa yang dimaksud dengan kemampuan keturunan. Siapapun di dunia ini yang memiliki niat yang kuat, akal yang baik, kemudian gairah yang digelorakan, kemudian punya konsisten di bidang pembelajaran metafisik, Titiang pasti akan bisa menguasai ilmu metafisik itu. Berarti siapapun bisa sebenarnya? Siapapun dan dimanapun tempatnya bisa. Jadi semua berpotensi. Yang membedakan adalah bukan kemampuan, tapi kemauan seseorang untuk belajar. Jadi seperti ini. Berarti intinya kemauan yang kuat kan? Kemauan yang kuat membuat segalanya akan jadi lebih mudah dalam bidang metafisik. Jadi seperti ini. Berarti kalau pengalaman spiritual yang pernah dirasakan, napi mungkin yang bisa diceritakan kepada Tribuners? Kalau Titiang sendiri begini, karena Titiang di metafisik maaf Niki, tidak terlalu meyakini ada kekuatan di luar kuasa Tuhan. Jadi Titiang tidak suka mengidentifikasi apa yang kadang-kadang orang lihat menakutkan sebagai sesuatu sosok yang negatif gitu. Bagi Titiang semua sosok di dunia ini baik tampak dan tidak tampak Titiang kategorikan positif. Karena apa? Karena sesungguhnya apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, kalau kita pandang dari sudut pandang positif atau perspektif positif, dia akan nampak positif dan memberi manfaat. Jadi bagi Titiang tidak ada sosok menakutkan secara spiritual, tidak ada yang namanya sosok mencelakai, yang ada adalah kuasa Tuhan dengan kekuatannya memberi pertolongan pada setiap kehidupan. Jadi seperti ini. Karena memang kan memang dijelaskan Niko bahwa segala sesuatu ciptaan Tuhan itu memang ada tujuannya Ya betul. Bahwa walaupun dia mungkin mukanya seram atau baik dan lain sebagainya, memang untuk keseimbangan alam. Iya, sesungguhnya seram atau tidak seram itu adalah cara pandang kita. Karena di dunia ini diciptakan 9 perspektif cara pandang. Kadang-kadang manusia ini mengatakan, oh ini makhluk serem. Karena dia pandangan matanya hanya dari satu perspektif. Nah jika kita memandang sesuatu dari sudut pandang 9 perspektif, dari 8 arah mata angin, tambahkan dengan atas 1, semuanya akan menjadi sebuah manfaat yang disebut dengan guru suci. Sama seperti peristiwa di dunia ini sesungguhnya Tuhan tidak pernah menciptakan apa yang dimaksud dengan peristiwa menyakitkan, menyedihkan, menakutkan, dan peristiwa buruk. Peristiwa itu menjadi kelihatan buruk, menakutkan, menyedihkan kalau tidak cocok dengan apa yang kita harapkan. Jika satu peristiwa cocok dengan apa yang kita harapkan, kita menyebutnya peristiwa baik. Menyenangkan. Padahal sesungguhnya belum tentu seperti ini Karena memang kadang kan kebahagiaan itu juga ujian bukan hanya kesedihan yang ujian. Karena gini, kebahagiaan itu sesungguhnya kan tujuan akhir. Betul. Kebahagiaan itu baru bisa tercapai jika seorang manusia mampu mempertahankan sehatnya dulu. Setelah sehat mampu, apa berikutnya setelah sehat? Jangan berhenti di sehat. Agar mencapai bahagia, jadi dia harus sukses dulu.
Setelah sehat dan sukses, lalu dia ada keberlimpahan harta dan kasih sayang, barulah orang itu disebut dengan jagatita atau bahagia. Nah, kadang-kadang orang kan menempatkan bahagia di awal. Inilah yang orang katakan bahagia niko bisa cepat menjadi sedih atau cepat sekali berubah. Tapi kalau orang sudah sehat, bisa mempertahankan kesehatannya, sukses bisa dipertahankan, lalu keberlimpahan bisa dipertahankan, jagatita ini akan bertahan selamanya. Jadi seperti itu. Kalau untuk menyembuhkan selama niki orang-orang seperti napi yang guru sembuhkan nih Kak? Biasanya datang ke guru nih Kak? Iya, karena Titiang lebih dikenal sebagai seorang profesional healer di bidang mental dan anxiety atau kecemasan. Tentu saja pasien-pasien guru dari seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia yang datang itu kebanyakan keluhannya seputar penyakit pikiran, penyakit perasaan. Jadi seperti itu. Memang banyak mungkin ya karena zaman modern ini. Iya gini, kalau kita bicara hasil riset nih Gong, tahun 2017 nih ke hasil riset kesehatan dasar nih jelas mengatakan menyampaikan datanya bahwa di Indonesia Bali ini termasuk nomor 4 penduduknya terbesar menderita gangguan kejiwaan. Waduh. Yang pertama itu ditempati oleh daerah istimewa Yogyakarta dengan 29%, 0,29%. Yang kedua dari Aceh 0,29%, yang ketiga Sulawesi Selatan 0,27%, Bali adalah 0,26%. Kalau kita hitung secara dasar, jadi penduduk Bali tahun 2017 ini jumlahnya sekitar 4.230,51. Itu artinya kalau diterjemahkan bahwa penduduk Bali tahun 2017 ini sudah menderita gangguan kejiwaan sejumlah 9.729 orang. Bayangkan itu. Jadi potensinya besar sekali kalau kita mengembangkan di bidang penyembuhan. Nah ini Gong yang menarik, pertanyaan bagus sekali. Kenapa guru ingin mengembangkan sistem penyembuhan dengan metode metafisik? Karena selama ini penyembuhan yang ada itu kan seringkali berujung pada saling kambing hitamkan, saling adu domba di antara keluarga. Penyembuhan anxiety, penyembuhan kegilaan, penyembuhan sakit-sakit yang berhubungan pikiran dan perasaan, itu penyembuhan yang sangat susah terdeteksi secara medis. Ya, betul. Oleh karena itu, banyak orang yang merasa ada gangguan, perasaannya terganggu, pikiran terganggu, tapi tidak terdeteksi. Nah, dengan cepatlah mereka menyimpulkan, oh ini saya kena magic. Padahal sesungguhnya, kalau bicara secara metafisika, yang disebut dengan magic itu adalah ketika seseorang salah mengidentifikasi sesuatu, sehingga dia memunculkan pikiran negatif di dalam pikirannya sendiri. Jadi magic itu sebenarnya bukan datang dari luar diri kita. Magic itu adalah orang yang meyakini sesuatu lalu menguncinya, menimbulkan efek disebut dengan efek nasibu. Efek nasibu niki. Jadi orang-orang itu telah menderita sesuatu karena kesalahan dia mengidentifikasi sesuatu. Lalu ketika dia sakit, bawa ke dokter, di dokter belum muncul penyebabnya, dengan cepat lalu mengatakan ini sakit saya nih non medis, lalu ditambahkan dengan ada orang-orang yang berpraktek tapi disebut dalam tanda petik disebut dengan delusi of grandeur. Delusi of grandeur itu adalah orang-orang yang mengaku dirinya sakti, bisa mengobati, bisa menyembuhkan, tetapi sesungguhnya dia sendiri sedang menderita sakit. Jadi orang sakit merasa dirinya sakti. Itu namanya delusi of grandeur. Ini banyak terjadi fenomenanya di zaman sekarang, ketika orang tidak mampu mengatasi masalah, lalu dia menggilakan dirinya, menstreskan dirinya, lalu bermeditasi secara swatah kemana-mana, mencari tempat angker, lalu ujung-ujungnya dia mendapatkan apa yang disebut dengan tamasik. Jadi kemampuan-kemampuan yang membuat dirinya seolah-olah sakti, padahal dia sendiri sakit. Dia harusnya yang diobati, tapi dia mengobati. Dan ciri-ciri orang seperti ini jelas kelihatan. Nah, gini Oge, kalau orang memang disihin widi, biasanya dia pasti memegang 3 hal ketika dia melakukan pengobatan atau penyembuhan. Yang pertama, etika seorang penyembuh itu adalah menjaga kebenaran. Disebut dengan satyam. Seorang penyembuh itu selalu membenarkan langkah-langkah pasiennya, memperbaiki dari melenceng menjadikan lurus pasiennya.
Lalu yang kedua, dia punya kebijaksanaan ketika penyembuhan terjadi. Dia tidak boleh menghakimi, tidak boleh mengadili, tidak boleh menghukum, tidak boleh mengkambing hitamkan keluarganya, tidak boleh mengkambing hitamkan tetangganya, tidak boleh itu di dalam kode etik penyembuhan. Dan yang terakhir, dia harus punya keindahan. Tampilan fisiknya, dia harus memvibrasi pasien-pasien yang datang. Positif nih. Positif. Jadi begitu dia muncul, orang sudah senang. Orang sudah senang, orang bahagia, orang sudah merasa tervibrasi. Vibrasi positif. Ya, jadi itu yang dibutuhkan. Jadi orang yang biasanya ciri-ciri orang yang memang kesihan widi untuk menjadi penyembuh niki, dia akan punya 3 faktor taksud itu. Jadi ketiga faktor kebenaran, kebijaksanaan dan keindahan, satyam, siwam, sundaram akan membentuk intresa, cahaya diri yang disebut dengan taksu. Sesungguhnya tidak ada manusia yang pintar dan sakti di dunia ini. Yang bisa menyembuhkan seseorang itulah kesidian taksunya. Nah, dari mana datangnya taksu niki? Dari keyakinan dirinya yang bersumber dari tapa berata diksa daksina serada. Yaitu orang yang sudah bisa membenarkan dirinya, membijaksanakan dirinya dan mengindahkan dirinya. Nah, itulah sesungguhnya yang disebut dengan penyembuh-penyembuh yang beretik satwam. Jadi berarti sebenarnya bisa dilihat secara nyata oleh masyarakat kalau orang-orang sudah misalnya penyembuh niko benar atau enggak nge sebenarnya nge. Dalam penyembuhan niko kita tidak boleh mengatakan ada penyembuh benar, ada penyembuh yang tidak benar. Yang adalah ada penyembuh yang baik, ada penyembuh yang tidak baik. Satu-satunya kebenaran dalam sistem spiritualitas itu hanya punya Tuhan. Iya, betul. Jadi kita tidak boleh mengklaim cara kita benar, kita sendiri benar. Yang dicari adalah penyembuhan yang baik. Penyembuhan yang baik adalah penyembuhan yang tidak mengkambing hitamkan siapapun untuk sebuah kesembuhan. Karena faktanya kalau mereka memang memiliki pengetahuan, suka duka larepati itu hanya ada di tangan Tuhan. Lalu kenapa mereka mengatakan suka duka larepati itu ada di tangan manusia? Seolah bisa manusia satu bisa membunuh manusia lain, manusia satu bisa menyakiti manusia lain, manusia satu bisa menghancurkan manusia lain. Tuhan tidak memberikan kuasanya untuk itu. Nah, kalau kita bicara tentang kosmologi sebuah penyakit, itu kan ada 3 sumbernya. Penyakit itu bersumber dari yang pertama dari naturalistik, berasal dari alam semesta. Yang kedua dari personalistik, dari kesalahan-kesalahan yang dia lakukan ketika mengolah pikirannya, perasaannya dan tubuhnya. Yang ketiga adalah sifatnya supranaturalistik, penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh kesalahan dia mempersepsikan sesuatu. Contoh, Gongge, ada sebuah kejadian, dia tabrakan misalnya. Lalu secara cepat ketika dia untuk mengalihkan kesalahannya sendiri, dia mengatakan ini pasti ada sebabnya. Dan sebabnya pasti faktor nis. Ini leluhur saya marah pada saya. Mana mungkin secara sastra leluhur itu yang punya sifat kedewataan, leluhur yang punya sifat kebaikan, yang sudah tidak berbentuk, itu bisa marah kepada manusia, bisa menyakiti manusia. Tidak ada dalam ajaran metafisika, tidak diajar seperti ini. Makanya kalau banyak pasiennya guru mengatakan, guru saya datang setelah datang dari keliling Indonesia ke pelosok-pelosok mencari penyembuhan. Konon katanya saya dikenain ini. Akhirnya saya bermusuhan dengan tetangga, dengan keluarga. Penyakit saya bukan sembuh, tapi penyakit saya tambah parah. Nah, bagi guru, tidak ada satu manusia yang bisa menyakiti manusia lain. Contohnya begini, Gongge. Katakanlah manusia itu sakti. Kemudian contoh yang paling universal lah kita pakai. Kita tuh dijajah lama loh oleh Belanda, Bung. Kalau kita tuh manusia-manusia sakti, harusnya kan bisa. Harusnya kita bisa usir Belanda dengan magic. Selesai urusannya. Berabad-abad. Jadi faktanya itu tidak pernah terjadi kan. Nah, kalau toh terjadi tapi 0, sekian persen lah kemungkinannya. Tapi bagi guru itu contoh yang bisa kita jadikan secara nyata jadikan pedoman bahwa sesungguhnya kita sebagai manusia hanya boleh takut, hanya boleh tunduk kepada kuasa Tuhan, kepada Tuhan itu sendiri. Dan kapan kita harus takut kepada Tuhan? Ketika kita melenceng, menjauhi, atau apa yang disebut dengan istilah konvergensi, hanyut terlalu jauh, tersesat terlalu jauh dari ajaran Tuhan. Hanya itu yang harus kita takutkan. Jangan takut kepada A, B, C, D, orang sakti, orang apalah. Guru rasa itu ketakutan yang merupakan logical fallacy, ketersesatan
ketersesatan kita ketika kita mengambil kesimpulan dalam pemikiran. Ini penyebab-penyebab orang sakit bertambah parah, jadi seperti itu. Makanya disebutkan kalau kita sudah ikhlas, apapun tidak akan bisa menyerang kita, kan kentang istilahnya. Ya, karena bagi guru di metafisika itu keikhlasan itu adalah sebuah perisai. Ketika kita tidak ikhlas itu artinya gini, secara ontologi ikhlas itu artinya kita tidak lagi terikat pada rasa takut, rasa keterikatan kepada apapun juga. Satu-satunya keterikatan yang kita pegang adalah ketergantungan kita kepada Tuhan. Maka kita harus melanjutkan perjuangan kita untuk dipergensi, mendekati Tuhan lebih baik lagi. Nah, di luar itu kita harus ikhlas. Nah, ketika kita ikhlas, sesungguhnya kita telah menentukan nasib kita sendiri. Nah, di dunia ini kan ada dua, Gongge. Sampai detik ini kita bicara, disebut dengan takdir. Bahasanya takdir itu adalah terjadilah apa yang harus terjadi atas kuasa Tuhan. Mau Gongge nangis darah, mau Gongge bunuh diri, akan merubah kejadian 1 menit lalu. Tapi Tuhan mengatakan di masa depan itu adalah takdir, adalah nasib. Jadi masa lalu takdir, masa depan nasib. Nasib inilah yang kamu harus perjuangkan. Karena nasib ini selalu bisa dirubah. Maka kata-kata nasib itu adalah apa yang kamu ingin dapatkan di kemudian hari, tanam saat ini. Kalau Gongge ingin makan pisang 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, tanam pisang saat ini. Jadi takdir itu tidak bisa dirubah, nasiblah yang bisa dirubah. Niko bisa dikatakan tanamlah karma baiknya gurunya. Ya betul, jadi Tuhan selalu mengajarkan bahwa kita sebagai manusia wajib melakukan tugas kita, memutar cakrayatnya namanya. Dalam sastra sering dikatakan seperti ini, niatam kuru karma tuam karma jayo hai karmanah katanya. Tugas kita sebagai manusia hanyalah menjalankan kewajiban. Lalu sadarlah bahwa Tuhan yang tahu ruang dan waktu kapan kita menerima buahnya. Jadi kita tidak bisa kita menanam pohon lalu kita paksa, wahai buah, kamu harus berbuah besok. Wahai tanaman, kamu harus berbuah besok. Semua ada bisa kita. Semua ada proses, semua ada ruang dan waktunya. Lalu kenapa manusia tidak bisa mengatakan 3 bulan pasti berbuah? Dia menanam 3 batang pohon. Yang ini 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, tidak bisa dia berbuah sekalian. Karena Tuhan yang mengatur ruang dan waktu atau dikala kehidupan di dunia ini. Jadi seperti ini. Ternyata tadi seperti penjelasan guru nih Kak, Yogyakarta dan Bali masuk yang untuk orang-orang kejiwaannya banyak terganggu. Padahal 2 wilayah ini termasuk wilayah yang istilahnya adem, bagus kenten ya? Iya, karena kalau kita lihat dari sudut pandang perspektifnya kita ke alam, Bali, Jogja adalah tempat-tempat yang sangat indah. Iya, betul. Tetapi jangan lupa, Bali dan Jogja adalah daerah tujuan wisata, Gong. Oh, iya. Jadi modernisasi, pengaruh westernisasi, pengaruh pergaulan. Kompleks ya. Jadi ada yang disebut dengan social complexity sebagai penyebab orang-orang depresi. Ketika seseorang menghilangkan esensi kebersamaannya, kesetaraannya, jadi orang cenderung ada persaingan di sana. Ketika manusia menyentuh sisi persaingan, tentu ada tekanan. Ketika ada tekanan inilah sesungguhnya kita telah masuk ke wilayah stres. Kalau stres tidak ditangani dengan baik, dia akan berubah menjadi stres nugenik. Stres nugenik ditangani dengan baik, dia akan berubah menjadi depresi. Depresi tidak ditangani dengan baik, dia akan berubah menjadi schizophrenia atau gangguan kejiwaan. Jadi nanti ujung-ujungnya di sana, Gong. Berarti kira-kira apa nih yang harus dilakukan oleh Bali sendiri, Guru, untuk mengatasi ini ke depannya? Ya, yang terbaik sebenarnya Bali telah melakukan banyak hal. Kebijaksanaan dari pemerintahannya sudah sangat bagus. Itu akan mengangkat sektor-sektor kebersamaan. Jadi Bali saat ini menurut Guru sih lebih banyak menggali kembali ke agar masyarakatnya mengutamakan kebersamaan dan memperkecil perbedaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kebijaksanaan pemerintah Bali saat ini adalah satu yang sifatnya itu akan membangun semua sisi alam semesta, sehingga alam semesta ini menjadi tempat terindah bagi manusia menjalankan kehidupannya di Bali. Jadi ketika manusia mendapatkan vibrasi dari semesta, itu artinya manusia itu dipanjangkan usianya. Ketika dia berusia panjang, dimudahkan mendapatkan rezekinya. Ketika dia sudah panjang usia, mudah rezekinya, diberikan pengetahuan-pengetahuan yang bagus, yang alamiah, ilmiah dan ilahiyah. Dan ujungnya nanti
semesta akan menjadi tempat yang baik untuk menjalani kehidupan. Ketika masyarakat Bali sudah merasa alam Bali ini indah, ada penghiburan setiap harinya, jadi rohaninya otomatis mendapat makanan yang dicukupi. Ketika rohani seseorang sudah kebercukupan makannya, itu artinya ada harmonisasi. Satu sisi kita mengejar harta untuk memberikan makanan jasmani, satu sisi kita mengejar sesuatu yang sifatnya indah untuk memberi makanan rohani atau spiritual. Nah, ketika rohani dan jasmani ini seimbang atau harmoni, yang muncul adalah kita punya senjata untuk melakukan sesuatu yang sifatnya lebih baik atau membaikkan. Jadi seperti itu, Gong. Apakah di masa pandemi ini bertambah guru yang mengalami kejiwaan? Kalau kita, guru sih belum mengadakan penelitian, tapi kalau kita bicara secara universal, pasien-pasien guru dari 2 tahun lalu pandemi ini jauh meningkat. Yang datang ini orang yang mengalami gejala stres, dan banyak sekali guru menangani pasien-pasien yang depresi. Baik dia depresi diakibatkan oleh faktor ekonomi, kemudian faktor sosial, faktor lingkungan, faktor pergaulan, dan yang paling banyak terjadi adalah orang stres ketika dia terlalu terikat dengan apa yang pernah dia miliki. Jadi pandemi ini banyak sekali menarik, mengurangi, menghilangkan sesuatu yang orang pernah memiliki sesuatu. Mungkin dia dulu pernah punya mobil, kemudian akibat pandemi usaha tidak jalan, jadi hilang, ketarik, terjual. Ini betul-betul dia nggak ikhlas kan? Betul, ini membutuhkan kayak tadi Gong Dek bilang keikhlasan. Karena prinsip metafisika itu begini. Sesungguhnya manusia itu diajarkan dari pengalaman. Karena pengalaman itu adalah guru suci yang Tuhan kirimkan buat kita manusia untuk menjadi pribadi yang sabar dan sadar. Sabar artinya tugas kita bukan mengeluh, tapi bersyukur. Karena sabar itu artinya ada terlalu banyak anugerah Tuhan yang sampai detik ini kita nikmati, tapi kita lupakan. Napas contohnya, mata melihat, telinga mendengar, tangan bisa bergerak. Ini anugerah Tuhan. Tapi kita lupakan karena biasanya sebelum pandemi ukuran anugerah itu adalah materi. Kalau kita dapat uang berarti bersyukur, kalau kehilangan uang berarti kita tidak bersyukur, apalagi mengeluh gitu loh. Nah, sesungguhnya pandemi ini diciptakan oleh semesta, jadi situasinya diciptakan oleh semesta ini tujuannya untuk itu, Gong Dek. Jadi manusia itu direm karena selama ini kebablasan, jadi ngegasnya terlalu kencang, jadi makin direm, injak remnya. Tujuannya cuma satu, mungkin semesta kalau dalam metafisika mengatakan sesuatu seperti ini. Wahai engkau manusia, saat ini waktunya kamu ngerem. Ketika kamu ngerem, kamu masuk ke sebuah ruangan, kamu dibatasi kemana-mana, dipagari kemana-mana. Itu bukan untuk mengurungmu, tapi untuk mengembalikan kamu menjadi manusia yang tahu diri. Bahwa saatnya untuk introspeksi diri, mulat sarira, agar kamu tahu esensi sebuah kehidupan, yaitu bahwa kehidupan ini jika terlalu tinggi rentan turun, jika dia akan di bawah dia juga bisa naik. Jadi Tuhan selalu mengatakan di dunia ini ada ribuan kesempatan yang aku akan sebarkan, entah kapan waktunya. Mereka yang berhak menerima kesempatan, mereka yang berpikir secara cerdas, bekerja secara keras, itu seperti itu. Metafisikanya seperti ini. Apakah guru setuju kalau pandemi ini disebut membersihkan alam semesta juga? Kalau perspektif guru setuju, karena gini, kalau kita memandang sesuatu yang sifatnya seperti sekarang, yang tampak oleh mata kita, kita susah atasi, apalagi yang tidak tampak oleh mata kita, itu pasti sangat luar biasa susahnya. Artinya begini, kalau sesuatu itu dimunculkan oleh Tuhan, diperlihatkan oleh Tuhan, berarti manusia itu bisa menganalisanya dengan cepat, menelitinya dengan lebih baik, lebih mudah ditemukan pemecahannya. Jika sesuatu dalam tanda kutip tidak dimunculkan, tidak dinampakkan, itu artinya kita harus berserah kepada kuasa Tuhan untuk mengatasinya. Tugas kita cuma satu, mari kita jaga diri dengan baik, jaga lingkungan dengan baik, lalu sempurnakan dengan doa. Karena satu-satunya untuk mengatasi kasus seperti ini, pandemi ini, adalah kuasa Tuhan. Kita sangat percaya bahwa apapun yang ada di dunia ini, apapun yang ada, yang lahir, dan dari lahir ini berkembang, dari berkembang ini akan menua,
dan dia juga akan kembali kepada aslinya, pada intinya. Itulah kuasa Tuhan. Jadi manusia tidak memiliki daya yang cukup kuat untuk melawan pandemi ini. Betul. Tapi tugas kita adalah bagaimana kita berdampingan dengan pandemi ini, lalu menganggap pandemi ini bukan ancaman yang secara metafisik bisa membunuh kita. Ya, karena faktanya seperti kata guru tadi itu, satu-satunya kuasa membunuh itu hanya di tangan Tuhan. Ya, betul. Makanya suka duka lara pati itu di tangan Tuhan, bukan di tangan pandemi. Artinya apa, Gong Dek? Tidak semua orang yang kena virus niki mati. Ya. Dan tidak semua orang mati ini karena virus. Itu artinya apa? Itu artinya kuasa Tuhan. Jika Tuhan mengatakan kamu mati, megedong batu mungkin akan mati. Kalau Tuhan mengatakan kamu tidak akan mati, kena virus tidak akan mati. Nah, itu artinya apa? Mari kita perbesar kesadaran kita bahwa hidup kita ini sesungguhnya milik Beliau. Benar-benar tergantung kepada ide Sang Yang Widiwasa. Jadi seperti itu. Tadi kan guru mengatakan orang sakit sangat gampang dilihat. Apa ciri-ciri sebenarnya guru orang sakit jiwa nih kok? Begini, kalau kita bicara secara fenomenologis, bukan sakit kejiwaan saja, semua penyakit. Jadi yang pertama itu kalau kita melihat orang sakit itu kan ada 3 kategorinya. Yang pertama dia bisa sakit karena ada gangguan di bidang patah. Patah ini artinya udara. Udara dalam tubuhnya itu tidak stabil. Yang kedua ada gangguan di bidang kapha, unsur air, unsur tubuh kirinya. Dan ada gangguan di bidang pita, unsur tubuh kanan. Jika seseorang itu terkena penyakit, hal pertama yang bisa kita deteksi adalah suhu tubuh. Jika suhu tubuhnya dia terlalu panas, berarti tubuh kanannya over panasnya, karena tubuh kirinya airnya tidak berfungsi. Jadi fungsi air tidak berfungsi karena tubuh kanan adalah pita, api naik, tubuh kiri adalah air turun. Gerakan api naik dan air turun ini akan membuat seperti kita menanak nasi, ada api, ada air, jadi dia muncul uap. Dan uap ini yang disebut dengan energi. Inilah sumber dari prana atau napas kita. Jadi ketika nanti apinya terlalu besar, airnya tidak turun, ini jadi masalah. Jadi ciri-cirinya nanti orang ini pasti kepanasan. Jadi karena apinya gede, kepanasan, inguh. Baru datang aja ke tempat guru udah buka baju, udah gini. Aduh, guru, yang panas. Jadi udah kelihatan sekali orang ini bukan kena black magic, tapi unsur airnya yang tidak berfungsi dengan baik. Sebaliknya, ada orang datang pakai jaket tebal, pakai topi, pakai semuanya kelihatan. Kedinginan. Baru datang udah kedinginan. Jadi kalau orang sakti mengatakan, kok guru tahu ya saya sakit dingin, saya sakit panas. Kita bisa lihat dari bajunya, dari apa yang dia pakai, dari perilakunya dia. Kalau orang kedinginan apa? Pasti begini. Jadi tertutup semuanya. Jadi kalau orang mengatakan guru sakti itu enggak seperti itu. Guru hanya melihat dari gesturnya dia. Jadi gonggek pun bisa jadi orang sakti, seolah sakti. Jadi oh saya tahu nih sakitnya. Karena gini gonggek, kalau orang itu sudah kedinginan berarti dia terlalu over airnya yang turun. Berarti tubuh kanannya yang bermasalah karena apinya tidak hidup. Nah, tugas kita sebagai penyembuh hanya menghidupkan ini, mengharmoniskan kembali. Jadi ciri-ciri penyakit nih gonggek bukan dilihat dengan kesaktian, dengan mata batin. Tapi ciri-ciri penyakit yang paling mudah dikenali itu adalah bagaimana dia datang disertai dengan gestur, postur, dan perilakunya. Jadi makanya orang mengatakan Guru Mangku hebat. Begitu saya kirimin video, guru saya sakit, guru sudah tahu sakitnya pakai kanan tubuh, kiri tubuh. Bukannya guru sakti, tapi guru melihat secara pengetahuan. Karena pengetahuan itulah yang sesungguhnya bisa menyembuhkan seseorang. Betul. Jadi seperti ini Air dan api nih kenapa bisa terjadi misalnya kekurangan atau kelebihan nih Itu gara-gara makanan kah? Atau energi negatif di luar atau gimana? Atau diri sendiri, pikiran diri sendiri? Gini, dalam tubuh manusia itu ada yang namanya pancamaya kosa. Apa yang kita makan, kalau tubuh kita dalam kondisi seimbang, dia akan diproses. Jadi anamaya kosa, makanan niki akan dirubah menjadi pranamaya kosa, jadi energi. Ketika dia menjadi energi lah kita bisa mengenali dia larinya nanti ke kanan apa ke kiri. Jadi tubuh kanan kita niki ini pita, pita namanya. Pita niki adanya api naik. Tubuh kiri kita ini adalah kapha, air turun.
Jadi gerakan ini yang memunculkan keharmonisan. Jadi kenapa api bisa bermasalah? Ini banyak faktor. Yang pertama, kalau seseorang kehilangan semangatnya, biasanya dia akan mematikan unsur apinya, meredupkan unsur apinya, tapi dia mempertinggi unsur airnya. Jadi lama-lama dia akan menjadi orang yang kehilangan gairah, lalu dingin. Jadi sifat dia dingin kepada orang lain, tidak malas bergerak. Jadi sesuatu yang menimbulkan hangat dia hindari, susah bergaul gitu. Mengurung diri di kamar. Mengurung diri di kamar. Begitu juga sebaliknya. Kalau seseorang cetusan awalnya sudah tiba-tiba malas, tiba-tiba malam-malam hari orang normal kita merasakan dingin yang luar biasa, lalu kita bisa merubah sikap dari sikap yang hangat menjadi sifat yang malas, kemudian tidak melakukan sesuatu, malas beraktivitas, mager gitu. Jadi lama-lama dia unsur-unsur yang dalam tubuhnya akan terganggu semua. Jadi seperti itu. Berarti termasuk orang yang ambisi, dia juga meningkatkan apinya. Iya betul, karena dalam metafisika dikatakan bahwa sesungguhnya orang yang ambisinya terlalu besar, emosinya terlalu besar, nafsunya terlalu besar, atau loba kama kroda terlalu besar, dia telah memperbesar unsur apinya. Maka rentan sekali orang ini akan menjilat-jilat tubuhnya, mengeluarkan vibrasi api, membakar. Jadi ada suatu sikap, ada suatu kondisi di mana orang ketika berdekatan dengan dia terasa di hawanya panas, jadi seperti ini. Istilahnya kenta nika gedagan misalnya. Bisa jadi munculnya seperti itu, karena kalau orang ambisian, orang emosian, orang nafsuan, yang muncul di sini ketidaksabaran. Iya. Ketika orang tidak sabar, artinya ada sesuatu yang hilang. Apa hilang? Kontrolnya. Yang pertama nanti hilang adalah kontrol terhadap pikirannya. Ketika kontrol terhadap pikirannya hilang, berarti rasa senangnya akan menghilang. Ketika rasa senangnya menghilang, efeknya bagi tubuh adalah organ tubuhnya rentan sekali melemah, kehilangan imunitas. Begitu juga ketika nanti orang kehilangan kendali, lalu rasa tenangnya menghilang. Ketika rasa tenang seseorang menghilang, dia rentan terkena penyakit sifat dan sikap. Seringkali tidak muncul secara medis, tapi ujung-ujungnya dia sikapnya berubah. Yang tadinya dia kalem jadi suka teriak-teriak, yang tadinya dia pendiam jadi pemarah, yang tadinya dia rajin menjadi malas, yang tadinya dia suka belajar menjadi malas belajar. Jadi seperti itu cetusannya nanti. Dan yang terakhir, yang ketiga, kalau orang kehilangan kendali pada tubuhnya, maka dia rentan sekali mengalami masalah di bagian tulang, bagian saraf gitu, karena tidak terkontrol gerakannya. Jadi seperti ini. Berarti bisa dikatakan diri sendiri pun bisa mendeteksinya. Ketika kita sudah mungkin terlalu kentan nih kok, oh berarti ragobes kene harus segera dialihkan. Iya, karena gini Gongge, di dunia ini manusia diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menyembuhkan dirinya. Makanya dalam metafisika dikatakan, siapakah sesungguhnya penyembuh terhebat bagi dirimu? Jawabannya dirimu sendiri. Karena apa? Karena di metafisika dikatakan tidak akan pernah ada orang berubah karena kamu yang merubahnya. Tapi siapapun di dunia yang berubah karena dia menyadari perubahan itu penting baginya. Jadi yang bisa merubah diri kita adalah diri kita sendiri. Orang lain bisa merubah? Tidak. Membantu. Bisa merubah kita hanya dengan satu cara, yaitu membawa kita pada hal yang menyenangkan. Tapi sifatnya pun non-permanen. Nah inilah yang disebut dengan penyembuhan bersifat personalistik. Gitu. Jadi seperti ini kok. Jadi banyak penyakit-penyakit kejiwaan, yang terutama yang masih dalam tahapan stres, depresi, guru sembuhkan sepersekian menit. Hanya dengan merubah perspektifnya. Jadi artinya kita tidak menghukum, mengadili dan menghakimi bahwa dia telah bersalah. Guru tidak mau begitu. Tapi dirubah perspektifnya. Tapi guru rubah perspektifnya bahwa apa yang dia alami ini adalah sebagian kecil dari tautan karma yang harus dia jalani. Karena faktanya begitu, Gongge. Tidak ada manusia bisa memilih menghancurkan dirinya, menistakan dirinya, menjahatkan dirinya. Tidak ada. Tapi ketika takdir mengharuskan itu terlewati, siapapun di dunia ini, sebaik apapun dia bisa akan terjerumus ke hal seperti itu. Berarti bisa dikatakan pikiran adalah penyebab segala-galanya, gitu ya? Sangat tergantung. Jadi pikiran bisa menjadi penyebab segalanya, perasaan bisa menjadi penyebab segalanya, tindakan bisa menjadi penyebab segalanya. Maka dalam bahasa metafisika,
ketika kita ingin hidup sehat, sukses, keberlimpahan harta, kasih sayang, lalu jagat dita, tugas kita adalah kontrol pikiran, atau metafisika mengatakan positifkan pikiran, positifkan perasaan, positifkan tindakan. Barang siapa di dunia ini mampu mempositifkan pikiran, perasaan, dan tindakan, itulah yang sesungguhnya diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh semesta untuk menjadi pribadi yang sehat, lahir dan batin. Sesuai dengan ajaran Trikaya Parisuddha berarti. Ya, sesungguhnya bisa masuk ke sana juga, karena metafisika adalah bagian dari ilmu filsafat yang memang mengajarkan kita bagaimana diri kita ini menjadi orang yang spiritualis, tapi kita juga harus jadi ilmuwan. Jadi metafisika itu adalah ilmu filsafat yang di dalamnya ada 3 hal. Menganalisa sesuatu dari sudut pandang ilmiah. Jadi guru menganalisa penyakit, menyembuhkan penyakit seseorang tidak dengan melulu dengan nis seperti ini tapi ilmiah yang pertama. Jadi kalau ada orang sakit, yang pertama guru tanyakan, kamu sudah ke medis, ke dokter? Karena itu sebuah kewajiban, karena ilmiah itu luar biasa, karena penelitian itu hal luar biasa. Pengetahuan. Nah, setelah di ilmiah ini tidak ketemu jawabannya, baru guru cari secara alamiah. Kalau yang di ilmiah ini melahirkan konsep-konsep idealisme penyembuhan, di alamiah melahirkan konsep-konsep empirisme penyembuhan. Jadi kita bisa menyembuhkan dengan pengalaman kita. Oh, kemarin ada orang sakit begini penyembuhan. Jadi pengalaman kita pakai. Nah, ketika nanti di ilmiah tidak ketemu, alamiah tidak ketemu, orangnya masih saja sakit, baru pemungkasnya yaitu ilahiyah. Satu-satunya kekuatan adalah turunkan kekuatan Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Jadi ketika itu tugas kita sudah tidak lagi berfungsi sebagai penyembuh, tapi sebagai penghubung. Nah, untuk menjadi penghubung inilah diperlukan 3 hal tadi. Ada etik, ada kode etiknya, ada etika, bagaimana sesana-sesananya, susilanya, tatunya, jenananya, dan ada estetika, ada keindahan yang harus dijalankan. Kita tidak bisa nyekuk orang, nempeleng orang, nantang orang berkelahi. Di metafisika tidak ada seperti ini. Apakah itu salah? Tidak salah, karena banyak orang suka. Tapi di metafisika tidak dianjurkan. Jadi yang dianjurkan adalah bagaimana kita dengan keindahan memvibrasi orang, memasukkan kuasa Tuhan agar tersembuhkan. Jadi seperti ini. Kalau dari pengalaman guru keliling Indonesia, ada kisah unik nggak yang guru mungkin sulit sembuhkan atau mungkin guru sulit deteksi dan lain sebagainya? Ya, kalau pengalaman yang unik terlalu banyak kalau kita diceritakan, Gong Gia. Tapi yang paling penting begini, guru selalu menekankan apapun yang kalian alami, itu adalah cara Tuhan menjadikan kamu lebih baik. Ya, betul. Kalau saat ini sakit, bukan berarti selamanya kamu sakit. Jika waktu sakitmu telah berakhir, kamu akan sembuh sendiri. Ya. Yang penting kita punya keyakinan. Karena hukum metafisika itu mengajarkan begini, beda dengan hukum duniawi. Kalau kita menggunakan hukum metafisika, yakini sesuatu, maka dia akan terbukti. Tapi hukum dunia kan berbeda. Buktikan dulu, baru aku yakin. Kan begitu? Maka kalau kita di penyembuhan metafisika niki, tugas kita adalah meyakini. Maka untuk seluruh pasien guru di seluruh Indonesia, hal pertama yang guru katakan adalah kembalikan keyakinanmu kepada Sang Pencipta. Karena apapun yang terjadi, yang ada di dunia ini hanyalah ciptaan yang kuasa. Dan ketika kamu mengerti semiotika konklusif, pesan yang tersembunyi di balik peristiwa, maka semua peristiwa itu akan selesai. Jadi seperti itu. Lalu kenapa ada orang sakit lama? Karena dia tidak membaca pesannya secara baik. Jadi pesan yang harusnya mendewasakan dia, tapi justru membawa dia bermusuhan dengan tetangganya. Karena dia mungkin ke orang pintar, dikatakan ini yang ngenain tetanggamu. Pernah ada kejadian begini. Ini kejadiannya waktu guru ke Kalimantan. Ada teman cerita, dia sudah menderita penyakit depresi lama nih keluarganya. Nah, kemudian dia datang ke sebuah tempat yang diyakini orang itu adalah orang pintar, yang telah terbukti konon menyembuhkan banyak orang sakit. Nah, ketika dia didiagnosa, konon katanya dikatakanlah yang membuat dia sakit niki adalah tetangganya.
Besoknya dia pulang dari rumah orang pintar ini, dia tanya tetangganya, Pak, katanya bapak nyakitin saya. Tetangganya mengatakan, kamu lihat kehidupan saya. Jangankan untuk nyakiti kamu, jangankan untuk membeli alat untuk menyakiti kamu. Katanya nih alat ini dibeli 500.000. Faktanya orang yang dituduhkan itu untuk makan besok saja dia tidak mampu. Susah. Bagaimana dia mungkin cari hutang untuk nyakitin orang lain? Dan konyolnya lagi, orang yang temannya guru ini percaya dan sangat meyakini. Nah, karena keyakinan yang tersesat, Piyutana Samskara inilah yang membuat sakitnya jadinya lama. Nah, datanglah guru ke sana. Guru bercerita bahwa menurut guru tidak menyalahkan orang lain. Analisa orang lain adalah bisa jadi benar juga. Menurut guru, apa yang diajarkan di metafisika ternyata tidak seperti itu. Jadi sakitmu karena ulahmu sendiri. Guru ajak dia duduk melakukan yoga hipnoterapi. Sekarang guru minta kamu merenung yang simpel-simpel aja. Apa yang muncul di alam bawah sadarmu. Dari mana bermula penyakit ini. Kamu akan tahu apakah dari pola pikirmu, dari pola rasamu, ada dari pola tindakmu. Karena faktanya begini. Dalam kehidupan manusia yang tersimpan di alam bawah sadar itu hanya ada 3 peristiwa. Ketika kamu disakiti orang, jadi benci, itu tersimpan di bawah sadar. Ketika kamu menyukai seseorang, mencintai seorang secara berlebihan, itu tersimpan di bawah sadar sebagai pengalaman manis. Atau yang ketiga, ketika kamu mengalami masa-masa indah, masa-masa buruk, itu tersimpan. Nah, jadi untuk melakukan perenungan ini, atau tarkayana, atau melakukan yoga hipnoterapi ini, cukup kita duduk, lalu renungkan. Kita akan tahu dari mana sumber penyakit itu. Cuman masalahnya, tidak banyak orang menjujurkan diri ketika sudah mendapatkan hasil perenungan. Dia lebih suka menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam orang lain. Kadang-kadang mengatakan, oh ini karangnya yang nyakitin. Bagaimana karang bisa nyakitin? Karena karang itu benda mati, Gongge. Ya, Gongge injak setiap hari, ludahin, mungkin maaf Niki, kencingin, atau siram, atau panas kan, dia tidak akan pernah protes, itu dikatakan menyakiti. Katanya karang menyakiti. Masa ada manusia yang punya bayu sabda hidup disakiti oleh benda mati? Itu. Padahal manusia sempurna. Padahal manusia ini adalah gini, dalam metafisika ini manusia ini Gongge, ini cerita sedikit. Di metafisika Niki. Jadi Niki penting teman-teman hanya sebagai bahan pembelajaran. Di metafisika itu, manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara Buddha dan dewa untuk faktor-faktor yang bisa menyakitkan. Jadi makhluk yang paling sempurna yang bisa nyakitin gitu maksudnya. Bisa nyakitin Betara, bisa nyakitin Buddha. Contoh, kalau dalam metafisika niki diajarkan kepala niki, leher niki sampai kepala niki kan bulat niki, perlambang kelenturan, perlambang kebaikan, perlambang hal-hal yang bersifat satwika. Tuhanlah di sini, Betara lah di sini, Betara Raja Dewata di sini, Dewa Yang di sini, leluhur di sini. Jadi beliau ini rasanya tidak punya hal yang buruk karena di kepala niki. Makanya kepala kita ini kan suci. Yang kedua, manusia. Manusia itu dalam metafisika disimbolkan dari leher sampai ke pangkal paha. Bentuknya kotak. Dia punya sisi buruk, sisi baik, sisi jelek, sisi baik. Bisa membaikkan, bisa memburukkan. Itu ada perempat, ada kotak gitu. Nah, tapi manusia punya 2 tangan. Punya 2 tangan yang bisa bergerak kemana-mana. Sedangkan Buddha dalam metafisika disimbolkan dari pangkal paha sampai ke kaki. Sekarang coba kita berdiri. Kita berdiri, lalu coba bagian Buddha, kaki nyakitin manusia atau Tuhan. Bisa enggak? Nggak bisa. Nggak mungkin bisa, karena kaki itu ada keterbatasan. Begitulah kuasa Tuhan. Dibatasi Buddha itu bergerak agar tidak mampu menyakiti manusia dan Tuhan. Tetapi dewa bisa nggak nyakitin manusia dan nyakitin Buddha? Nggak bisa. Nggak bisa.
Karena dia gerakannya terbatas dan dia punya kuasa yang luar biasa untuk memperbaiki. Di sini pusat segalanya, segala kebaikan. Maka di sini ke atas. Manusia bisa begini tangannya, bisa memberi, bisa meminta. Tengah-tengah tuh begini. Dan bisa. Dan Buddha itu begini tangannya di bawah. Nah sekarang manusia itu disimbolkan dari leher sampai ke pangkal paha. Dia punya 2 tangan. Dia bisa nyakitin dewa, mengatakan, oh kamu sakitin dewa, udah nyakitin bagi leluhurnya. Bagaimana mungkin leluhur yang sudah tersucikan, sudah terbersihkan, mungkin sudah amoreng acintio, sudah kita sucikan dengan berbagai ritual. Marah. Kok kita bisa mengatakan menyakiti manusia? Sifat-sifatnya sudah tidak seperti manusia. Nah, sekarang kalau manusia bisa nyakitin Niki, bisa nyakitin kakinya, butenya. Jadi siapa yang paling berkuasa di dunia ini? Manusia. Oleh karena itu kita sebagai manusia, kontrol dirilah yang paling baik. Jangan suka mengatasnamakan orang lain ketika kita sakit, mencari kambing hitam ketika kita sakit. Tugas kita sebagai manusia hanya satu, mulat sariru. Ketika kita mulat sariru dalam kejujuran, kita akan tahu apa penyebab masalah yang kita hadapi. Semuanya, siapapun di dunia ini, coba duduk 1 menit, renungkan. Tidak ada masalah yang tidak terjawab, pasti terjawab. Karena masalah itu sumbernya ada 2. Masalah yang bersumber dari faktor ekstern, masalah yang datang hampir 85% dari faktor ekstern. Ini menurut pengalaman guru melakukan penyembuhan. Jadi kita adalah sumber masalah. Ekstern tapi intern? Intern. Oh, intern. Jadi makanya gini, di metafisika dianjurkan bagaimana cara penyembuhan yang paling baik. Cara penyembuhan yang paling baik di metafisika itu adalah melakukan komunikasi yang disebut dengan komunikasi intrapersonal. Ketika kamu sakit, kamu duduk, kamu renungkan, kamu ngomong sama badanmu. Wahai tangan, kenapa kamu sakit? Lalu tangannya nanti membisikkan sesuatu ke nuraninya. Kalau peka ya, dibisikkan. Oh, aku tadi sakit karena capek bekerja. Tetapi anehnya manusia kadang-kadang habis kundangan, tangannya sakit, lalu mengatakan, ini pasti tamplik nak itu. Kan begitu, Bung? Dengan cepat otaknya, kenapa tidak duduk dulu? Kontrol dulu. Oh, komunikasi intrapersonal. Nah, kalau komunikasi intrapersonal sudah tidak menjawab, baru komunikasi interpersonal. Keluar dia. Oh, mungkin penyebabnya faktor luar. Contohnya mungkin kena angin, kena AC terlalu. Kenapa kita harus memikirkan sesuatu yang buruk tentang orang lain? Betul. Jadi itulah sebenarnya yang metafisika ajarkan, Gongge. Jadi menjadi manusia jangan suka berprasangka buruk. Jangan suka menilai sesuatu secara berlebihan dari perspektif kita sendiri. Kalau kita mau jadi pengamat, jadilah pengamat yang baik, artinya miliki berbagai perspektif, sudut pandang agar kita tidak mudah memvonis orang, menghakimi orang, menghukum orang, memfitnah orang, mengatakan sebagai sumber penyakit. Jadi seperti ini. Wah, luar biasa banget Tribuners ilmu yang kita dapatkan dari guru hari ini. Tapi guru, karena guru kan juga sebagai ahli metafisika, untuk tahun 2022 ini kan sebagai tahun macan air. Konon katanya akan ada apa istilahnya bencana di air, Kenten. Apakah seperti itu? Ya begini, seperti kata guru, prediksi. Kan banyak orang mengatakan, oh jangan memprediksi, kamu nanti mendahului kehendak Tuhan. Padahal sebenarnya prediksi itu semacam firasat. Ketika kita sudah sedikit mengetahui informasinya, kalau kita merasa itu benar, itu kita bisa antisipasi. Itu tujuan prediksi. Jadi bukan bermaksud mendahului kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang mana kita dahului. Kita namanya juga prediksi, kan? Namanya prediksi, makanya disebut prediksi. Belum pasti. Bukan mengatakan itu akan terjadi prediksi. Begini, kalau di metafisika, Gongge, seperti kata guru di awal, kita tidak boleh memprediksi sesuatu secara negatif. Karena faktanya jika kita berpikir negatif, kita akan lebih banyak menarik sesuatu yang negatif, mendoakan sesuatu yang negatif yang muncul. Kenapa kalau kita memprediksi sesuatu tidak dari sudut pandang positif, agar otak kita positif, imunitas kita positif, kita punya daya tahan bagus, lalu kita positivistik ke depannya.
optimis ke depannya. Bagi guru itu, jadi macan air sesungguhnya adalah ada dua hal. Yang pertama ada sifat ketegasan, ada kelenturan, ada kecepatan, dibarengi dengan pengendalian. Itu arti macan air. Jadi ada kecepatan, ketepatan, efisiensi, ide-ide yang berkembang, kreativitas, tapi harus terkendali, tidak kebablasan. Macan air secara metafisika disimbolkan sebagai sesuatu yang tidak bersifat spekulatif. Jadi kalau bisa jangan mengambil spekulasi apapun di tahun ini. Karena tahun ini bukan tahun spekulatif, tapi ambil yang pasti-pasti, penuh perhitungan, penuh planning. Jadi ikuti patronnya, ikuti apa yang terpola dengan baik, maka itu akan sukses. Contohnya begini, tahun macan air ini secara metafisika dikatakan akan ada lonjakan-lonjakan besar bagi mereka yang kreativitasnya tinggi. Tapi sebaliknya bagi mereka yang putus asa, melempem, kemudian memvonis dirinya telah gagal, berada dalam lingkup stres, tekanan, keluhan, dia akan semakin tenggelam. Maka tahun macan air niki secara numerologi artinya semesta saat ini sedang memberi kesempatan bagi siapa saja yang ingin membaikkan dirinya, memperbaharui jenis kehidupannya. Tugas manusia di tahun ini adalah menemukan hal-hal baru yang selama ini tenggelam, belum tergali atau lupa dimunculkan. Itu bahasanya metafisika. Jadi kalau percaya apakah ada bencana, guru tidak mau memprediksi ada bencana, ada sesuatu yang buruk terjadi. Lalu untuk apa gitu loh? Apa manfaatnya bagi kita? Tugas kita hanyalah mari kita membaikkan seseorang jika kita bisa mampu memberikan vibrasi baik. Jadi itu metafisika, Gong. Jadi tidak ada prediksi buruk. Sama dengan kejadian. Semua kejadian secara metafisika pantas disyukuri. Kita belajar dari orang-orang tua kita zaman dulu. Gong masih sadar mungkin. Kalau ada orang tabrakan nih, Gong, tak mati orangnya. Apa kata orang tua kita? Syukur meninggal, untung meninggal, tidak pecah kepalanya tapi hidup, koma di rumah sakit. Tapi begitu ada orang tabrakan, plak, patah kakinya. Apa kata orang tua? Syukur kakinya patah, masih hidup, syukur tidak mati. Selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu ada rasa syukur. Itulah metafisik yang diajarkan oleh leluhur kita. Bagaimana kita memandang sesuatu secara positif. Sama kita melihat orang di jalan. Kita positif. Artinya kita telah memberi nilai positif, memvibrasi positif. Tapi memang di dunia ini kita tidak bisa membuat semua bibir tertawa, semua bibir tersenyum, semua orang bahagia, semua orang berperspektif yang sama. Kita mengatakan kebaikan, orang bisa beranggapan itu keburukan. Karena perspektifnya yang berbeda. Tapi sesungguhnya yang kalau kita bertanggung jawab kepada pribadi kita, abaikan setiap sampah yang dikirim oleh orang lain ke dalam tubuh kita. Jangan sudah tahu itu bahasa buruk, kata-kata buruk, hinaan, kita kunyah lalu kita telan. Karena di metafisika diajarkan, jadi siapapun yang dihina oleh seseorang, hinaan itu bukan masuk kepadamu, tapi dia masuk ke Tuhan. Siapapun yang diberi pujian oleh seseorang, pujian itu bukan masuk kepadamu, bukan untukmu, tapi untuk Tuhan. Jadi begitu prinsip metafisika. Jadi kita mau dihina, mau dipuji, jangan berpikir sedih, untuk kita, itu untuk Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan segalanya. Ya, karena tubuh kita ini sebenarnya tubuh yang ketika kita penuh dengan vibrasi kebaikan, dengan aura positif, tubuh kita sedang dikuasai penuh oleh cinta kasih Tuhan. Tapi ketika tubuh kita melakukan keburukan, kejahatan, penyesatan, tubuh kita sedang dikuasai oleh sebagian besar oleh unsur buta yang naik. Jadi seperti itu. Lalu, napi pesan guru kepada Tribuners untuk tahun 2022 niki? Pesan guru hanya satu. Jangan putus asa. Karena di dunia ini sebelum napas berhenti, kalian masih punya pengharapan untuk hidup lebih baik. Hidup ini adalah sebuah proses. Bukan berarti kalau kalian berada di tangga paling bawah saat ini akan selalu seperti itu. Tugas kalian adalah menyemangati diri, memberikan spirit pada diri sendiri. Naik terus. Layaknya seperti naik gunung. Mungkin ketika berada kita baru mengawali, kita pikir gunung itu tinggi, ada putus asa. Setelah di tengah-tengah kita jadi tahu, saya bisa naik dan saya bisa sampai di puncak. Lalu kita melihat pemandangan indah. Ini menyemangati.
Lalu dia berproses, dia naik, sampailah dia di puncak. Ketika sampai di puncak kita tahu bahwa perjuangan itu adalah sebuah keindahan. Jadi barang siapa di dunia ini berjuang, dia akhirnya akan berhenti pada keindahan. Nah, ketika kita dipenuhi oleh keindahan, kita dapat mendapat penghiburan. Baik penghiburan yang bersifat jasmani maupun penghiburan yang bersifat rohani. Jadi apa yang perlu kita takutkan? Tidak ada yang perlu kita takutkan, tidak ada yang perlu membuat kita tertekan. Kalau kita merasa ada suatu tekanan, mari kita mencoba seperti kata gue, belajar ikhlas. Bahwa di dunia ini ada saatnya kita melupakan harta, tapi kita memberi makanan pada rohani kita. Di dunia ini ada saatnya kita bekerja, tapi tidak ada saatnya kita berhenti bekerja untuk menenangkan diri, untuk memaksimalkan kekuatan diri, untuk mengembalikan spirit diri. Jadi sesungguhnya inti dari pesan itu adalah jangan biarkan hidupmu berakhir tahun ini. Karena tahun depan tahun yang sangat baik. Tahun ini adalah tahun, kalau kita lihat secara numerologi Pythagoras, tahun ini semesta sedang menyembuhkan dirinya. Tugas kita adalah membantu semesta dengan mengekang diri. Jangan terlalu ego. Biarkan ego kita tertekan, biarkan semesta memperbaiki dirinya. Tahun depan semuanya akan lebih baik. Optimis. Bulan Gongge, bulan 1 sampai bulan 4 tahun ini memang masih terasa agak panas. Memang masih terasa hati kita agak mendidih. Efek daripada tahun lalu. Tapi begitu bulan memasuki bulan kelima nanti udah mulai adem. Banyak pertanyaan akan sudah mulai terjawab. Banyak kejadian sudah mulai membuat kita mampu terbangkit dan mampu tertawa. Nanti di akhir tahun ini, guru prediksi ada kejadian hebat yang membuat semua manusia bisa tertawa riang di akhir tahun. Jadi seperti itu. Jadi terakhir, tetap semangat, tetap jaga diri, kesehatan kita, kesuksesan kita, keberlimpahan harta dan kasih sayang, jagat dita kita adalah ciptaan kita sendiri. Jadi seperti itu. Mungkin yang terakhir guru, goal guru ke depan apa? Kalau Titiang sih cita-citanya semua makhluk bahagia. Sarwam bawantu sukinah. Semua makhluk ada dalam tahap bahagia. Semua makhluk itu mampu memperbesar persamaan sehingga damai dunia ini. Dan mampu memperkecil perbedaan. Karena satu-satunya menakutkan di hidup di dunia ini adalah ketika persamaan diperkecil, perbedaan dimunculkan. Itu yang paling menakutkan. Tidak ada kedamaian, tidak ada keharmonisan di dunia ini. Jadi seperti itu. Niko harapan gurunya. Wah, luar biasa sekali Tribuners. Benar-benar kita mendapatkan pencerahan dari seorang guru yang sangat luar biasa, memberikan makanan kepada spiritual kita, dan beliau juga menjelaskan, membuka mata kita tentang apa sebenarnya penyakit jiwa itu. Dan jangan juga kita menganggap segala sesuatunya seram, karena sejatinya diri kita sendiri pun bisa menyembuhkan gurunya. Jadi teman-teman Tribuners, demikian obrolan saya hari ini dengan guru. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini menjadi pencerah bagi kalian semua. Akhir kata saya tutup dengan Paramosanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.